Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Lutfia Sakinah, mahasiswi dari UIN Sumatera Utara, program studi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video yang sedikit menjelaskan tentang Islamic Social Finance dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, di sini saya akan membahas 3 subbab. Pertama, konsepsi ekonomi dan keuangan syariah. 2. Urgensi dan kerangka pengembangan ekonomi syariah. Ketiga, optimalisasi Islamic Social Finance. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan subbab pertama, yaitu konsepsi ekonomi dan keuangan syariah. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komparatif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok ajaran Islam. Pertama, akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Islam mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain: 1. Islam menempatkan fungsi uang semata hanya untuk alat tukar, bukan sebagai komoditi atau perdagangan. 2. Riba dalam segala bentuk dilarang dalam Islam. 3. Harta yang harus diputarkan atau berniaga. 5. Zakat sebagai instrumen untuk menentukan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain. Lanjut ke sebab kedua, yaitu urgensi dan kerangka pengembangan ekonomi syariah. Apabila kita melihat dari esensi ekonomi syariah, yaitu perilaku manusia harus mampu mengendalikan harga agar tidak menumpuk dan terus mengalir menuju investasi secara optimal dan produktif, yang dilengkapi dengan mekanisme distribusi harga kepada masyarakat miskin. Nah, ada beberapa tantangan dan peluang dapat kita manfaatkan, mengingat begitu banyak potensi yang dapat kita manfaatkan dari pengembangan ekonomi syariah ini. Salah satunya itu ada potensi pariwisata, wisata halal, potensi produksi halal, dan potensi sektor keuangan. Dari potensi pariwisata misalnya, sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki berbagai potensi, terutama sumber daya alamnya, jumlah pulau-pulau yang berkembang, dan banyak sekali pantai putih berkisar 13.466, memiliki daya pikat yang luar biasa. Indonesia memang dianugerahi dengan lahan beragam, mulai dari persawahan, hutan hujan, tanah hijau, hingga gunung yang diselimuti salju. Dengan lebih dari 257 jiwa, dari segi budaya, Indonesia memiliki kekayaan beragam, mulai dari candi kuno, musik mulai dari tradisional hingga pop, tarian, ritual, dan kearifan lokal lainnya. Pariwisata sebagai mesin pemerataan memerlukan dukungan dari sinergi dari berbagai pihak. Sebagai upaya digunakan guna mengembangkan pariwisata ini, antara lain mengembangkan wisata di daerah perbatasan yang basisnya pastinya halal dan guna menjaga kearifan lokal. Wisata desa dikuasai oleh investor besar, tetapi rezekinya harus dinikmati oleh masyarakat lokal agar pemerataan kemakmuran dapat terwujud. Nah, yang kedua ada wisata halal, State of Gold Islamic Economic 2017 sampai 2018 menyampaikan bahwa Muslim menghabiskan 177 miliar dolar Amerika Serikat untuk perjalanannya. Diproyeksikan mencapai 274 miliar pada tahun 2023. Wisata halal berkembang melalui penawaran liburan bernuansa religi dan budaya dengan berkembangnya teknologi sehingga mempermudah mencari wisata halal lainnya. Nah, yang ketiga, potensi produksi halal. Industri pariwisata tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh sektor yang lain. Peluang bisnis halal tentunya sangat besar,
apabila dia dari skala ekonomi yang dihabiskan oleh belanja muslim, seperti belanja, gaya hidup, kosmetik, fashion, makanan, dan tempat wisata lainnya. Dan mengingat posisi Indonesia sebagai pasar besar produk halal, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai player, tetapi juga sebagai pemain dalam industri ini. Keempat, ada potensi sektor keuangan. Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dari sektor keuangan sosial. Syariah tentunya, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswap. Sebab yang terakhir, optimalisasi Islamic Social Finance. 1. Kinerja ziswap menutup kesenjangan yang belum optimal. Kedua, keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan. Ketiga, optimalisasi wakaf. Yang terakhir, penguatan akuntabilitas keuangan sosial syariah. Nah, cukup segini video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.